Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Seli Winiani yang bertugas pada poli hari ini. Dengan Ibu siapa? Agnes, Ibu Agnes. Ibu Agnes umurnya berapa Bu? 28 tahun. 28 tahun. Baik Bu Agnes, ada yang bisa saya bantu Bu? Anak saya kejang dari pagi, dokter. Kejang ya Bu. Kalau boleh tahu nama anak Ibu siapa? Dela, Dela ya Bu. Dela umurnya berapa Bu? 6 tahun setengah kayaknya. 6 tahun setengah ya Bu. Baik Bu, tadi anak Ibu kejangnya sudah berapa lama Bu? Baru tadi pagi. Baru tadi pagi ya Bu. Kemudian waktu kejang lama nggak Bu? Enggak, 3-5 menit saja, dokter. Baik Bu. Kemudian apakah ada demam Bu? Ada. Batuk? Ada juga. Pilek? Ada. Baik Bu. Kemudian batuknya itu udah berapa lama Bu? Batuknya udah 5 hari. 5 hari ya Bu. Kemudian di keluarga Ibu apakah ada yang sama seperti si Dela ini? Oh, minggu kemarin adiknya juga kejang. Si Dela ini berapa bersaudara Bu? 2. 2 ya Bu. Kemudian waktu bayi si Dela ini gimana Bu melahirkannya? Sesar atau normal? Waktu itu operasi. Operasi ya. Ibu kalau kontrol kemana Bu? Waktu kontrol hamil ya, Iya dokter. Bu. Ke dokter kandungan yang ada di rumah sakit ini juga. Baik. Kemudian waktu bayi si Aisyahnya ini minum susu formula atau ASI Bu? Waktu pertama lahir dia minum formula sampai 2 hari atau 3 hari kalau nggak salah. Waktu itu belum ada ASI. Baik Bu. Kemudian apakah si Dela ini Bu makan makanan makan seperti nasi gitu? Itu waktu udah siap yang kata dokternya ASI eksklusif itulah usia 7 bulanan baru dapat makan. Makannya gimana Bu porsinya? Porsi sekenyang dia aja lah, kalau dia nggak mau makan lagi ya udah. Kemudian imunisasi si Dela ini gimana Bu? Imunisasinya lengkap nggak? Lengkap. Ibu ingat nggak Ibu imunisasi apa saja? Nggak terlalu ingat juga, nggak tengok-tengok. Pokoknya dari lahir ada disuntik terus sampai setiap ada imunisasi ikut terus. Ibu ada bawa buku imunisasinya? Oh, ada. Ada ya Bu. Kemudian yang terakhir kemarin ada di imunisasi MR nggak? Oh, ada kayaknya. Ada ya Bu. Kemudian Ibu perkembangan si Dela gimana Bu waktu kecil? Kayaknya normal aja, dokter. Normal ya Bu. Si Dela bisa duduk pada umur berapa Bu? Lupa, yang jelas kalau dia udah bisa berdiri, berjalan umur 11 bulan. Kemudian si Dela sekarang udah bisa apa Bu? Sekarang udah sama kayak anak-anak lainnya lah, dia udah masuk ini juga PAUD. Baik Bu. Kemudian lingkungan di rumah Ibu gimana Bu? Oh, saya tinggalnya di perumahan yang di belakang komplek rumah sakit nih, dokter. Kemudian sampahnya gimana Bu? Apakah sampahnya dibuang ke tempat sampah? Oh iya, nanti taruh di depan pagar terus ada truk pengangkut sampah. Baik Bu, jadi di sini dari hasil anamnesis saya tanya-tanya tadi, di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, dokter. Sini saya akan melihat keadaan umum pasien terlebih dahulu. Jadi di sini kita lihat apakah si Dela ini tampak kesakitan ringan atau tampak kesakitan berat, dan kemudian di sini tidak ada terlihat cyanosis dan tidak ada terlihat ikteri. Dan selanjutnya kita akan melakukan yaitu tanda vital, melakukan pemeriksaan pada tanda vital yang pertama. Di sini saya akan meraba denyut nadi si Dela ini. Kemudian di sini saya akan melakukan meraba denyut nadinya. Di sini denyut nadinya normal. Kemudian di sini saya akan melakukan pada frekuensi pernapasannya. Kemudian frekuensi pernapasannya juga normal. Kemudian di sini saya akan melakukan pengukuran suhu pada si Dela ini. Kemudian suhunya juga masih dalam keadaan normal.
Kemudian di sini yaitu saya melakukan pada data antropometri. Jadi yang pertama di sini ada pemeriksaan tinggi badan dan kemudian ada berat badan. Dan selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama pada kulitnya. Di sini kita lihat warna kulitnya, apakah dia tampak kemerahan atau tidak, dan kemudian sini apakah dia ada jaringan parut atau skiatri, dan kemudian apakah dia ada edema peradangan, dan kemudian apakah dia ada penonjolan, apakah dia ada nampak pembuluh darahnya. Dan kemudian di sini saya akan melakukan yaitu pemeriksaan pada kelenjar limfenya. Jadi di sini saya akan meraba pada daerah aksila, kemudian kemudian pada daerah leher. Kemudian di sini saya akan melakukan perabaan pada daerah aksila, apakah dia ada mobile atau tidak, dan kemudian di sini saya akan melakukan perabaan pada daerah leher, apakah dia ada mobile atau tidak. Melakukan pemeriksaan pada kepalanya. Jadi di sini kita lihat bentuk kepalanya, kemudian ukuran kepalanya, kemudian kita lihat rambutnya. Di sini rambutnya tebal, kemudian apakah dia ada rambutnya di sini tebal, dan kemudian di sini kita akan melihat yaitu pada daerah mukanya. Di sini mukanya simetris atau tidak. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada matanya. Jadi kita lihat matanya, apakah dia di sini tidak ada konjungtivanya, tidak anemis, dan kemudian skleranya tidak ikteri. Dan selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada hidungnya. Kemudian kita lihat bentuk hidungnya, kemudian pergerakan cuping hidungnya, kemudian ada perdarahan atau tidak. Dan di sini saya akan melakukan yaitu pemeriksaan bibir, pemeriksaan mulut. Jadi di sini saya akan melihat bibirnya dia tampak sianosis atau tidak. Kemudian di sini giginya kita lihat tumbuhnya lambat atau tidak. Dan kemudian kita lihat lidahnya kering atau tidak. Kemudian warna lidahnya, dan kemudian apakah dia terdapat tepinya terdapat hiperemis atau tidak. Kemudian yaitu palatumnya. Kita lihat apakah dia ada terbelah atau tidak. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan yaitu pemeriksaan tenggorokan. Jadi kita minta pasien untuk membuka mulut, dan kemudian kita minta pasien untuk mengatakan keras, dan kita meminta pasien untuk membuka mulut, menjulurkan lidahnya. Kemudian kita akan menekan lidahnya ke bawah dengan menggunakan spatel, dan kemudian kita akan melihat yaitu pada uvulannya, epiglotisnya, apakah dia ada warnanya, apakah dia ada peradangan atau tidak. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada daerah leher. Jadi kita lihat lehernya, panjang pendeknya, kemudian apakah dia ada pembesaran pada kelenjar kemudian apakah dia ada pembesaran pada kelenjar tiroidnya, dan kemudian apakah dia ada pelebaran pada pembuluh darahnya, dan kemudian apakah dia ada peradangan atau tidak. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada telinganya. Jadi kita lihat bentuk daun telinganya, kemudian liang telinganya, kemudian letak telinganya kita lihat, dan kemudian kita lihat membran hipani, dan kemudian apakah dia terdapat serumen props atau tidak. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu pemeriksaan pada toraks yaitu dada. Jadi sini ada beberapa pemeriksaan. Pertama inspeksi, kemudian ada palpasi, dan ada perkusi. Jadi pertama adalah inspeksi. Jadi sini saya akan melihat yaitu pada daerah toraksnya, apakah dia terdapat retraksi pada interkostal, kemudian apakah pada daerah epigastrium. Dan kemudian di sini saya akan melakukan palpasi pada daerah toraksnya. Kemudian kita dengarkan dia simetris atau kiri dan kanan simetris atau tidak. Dan selanjutnya di sini saya akan melakukan yaitu perkusi pada paru, dan kemudian pada daerah jantung. Kemudian kalau pada daerah paru dia itu adalah bunyinya adalah redup, dan kemudian kalau pada daerah jantung itu adalah peka. Dan selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Jadi di sini saya akan melihat irama jantungnya.
Kemudian di sini saya akan menggunakan stetoskop. Kemudian di sini dia adalah iramanya adalah vesikular. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan abdomen. Jadi yang pertama di sini ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan kemudian ada auskultasi. Jadi yang pertama adalah inspeksi. Jadi di sini saya akan melihat apakah abdomennya simetris atau tidak, kemudian apakah abdomennya membuncit atau tidak, kemudian apakah ada pena-pena yang terlihat atau tidak. Dan kemudian sini saya akan melakukan palpasi, yaitu meraba pada daerah lien dan kemudian pada daerah hepparnya. Kemudian apakah dia ada massa atau tidak. Lakukan perkusi pada daerah hepar dan liennya. Jadi di sini saya akan melakukan perkusi pada daerah hepar dan liennya. Kemudian apakah dia ada asites atau tidak, dan kemudian suaranya timpani atau tidak, dan kemudian di sini peka. Kalau dia suaranya peka, di sini ada cairan. Dan selanjutnya di sini saya akan melakukan yaitu auskultasi. Di sini saya akan mendengarkan dengan menggunakan stetoskop. Di sini saya akan mendengarkan bising ususnya. Baik, jadi sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu auskultasi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada abdomennya. Jadi di sini saya akan melihat, di sini saya akan mendengarkan bising usus pada si anak ini. Jadi gerakan bising ususnya adalah normal. Saya akan melakukan pemeriksaan turgor pada abdomennya. Jadi kita di sini akan menyubit abdomennya sedikit, dan kemudian apabila dia kembalinya cepat maka dia tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Pada si anak ini. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas. Jadi di sini apakah dia terdapat ada kaku kudu atau tidak, dan kemudian apakah dahinya bisa menyentuh ke dada atau tidak. Pemeriksaan ekstremitas. Jadi di sini saya akan memperhatikan yaitu memperhatikan kelainan bawaan, bentuk dan panjangnya, dan kemudian kita clumping finger, dan kemudian pembengkakan tulang persendian. Bukan pemeriksaan pada ekstremitasnya, ya kita lakukan pemeriksaan pada suhu pada ekstremitasnya, kemudian apakah dia ada nyeri tekan atau tidak, dan kemudian apakah ada pembengkakan atau tidak, dan kemudian apakah ada kemerahan atau tidak. Dan kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada ototnya, apakah dia terdapat spasme atau tidak, dan kemudian apakah dia ada terasa nyeri atau tidak. Sini saya akan melakukan pemeriksaan pada genitalianya. Jadi ini pada pasien perempuan, jadi kita lihat di sini uretranya dan kemudian vaginanya ada sekret atau tidak, kemudian labia mayornya apakah ada perlekatan atau tidak, dan kemudian himennya ada atresia atau tidak, dan klitorisnya kita lihat klitorisnya apakah ada pembesaran atau tidak. Kalau pada anak laki-laki kita lihat orifisium uretranya, kalau dia hipospadia, kalau dia di ventral yaitu di bawah penis, kalau dia kemudian epispadi yaitu di dorsal yaitu di atas penis, dan kemudian kita lihat skrotumnya apakah dia ada membesar atau tidak, dan kemudian kita lihat juga penisnya apakah dia ada membesar atau tidak, dan kemudian kita lihat testisnya apakah dia ada pembesaran atau tidak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan anus dan rektal. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan anusnya. Jadi yang pertama di sini saya akan memperhatikan daerah pantatnya, apakah dia terdapat tumor atau tidak, kemudian ada meningokel atau tidak, dan kemudian apakah dia terdapat abses atau tidak. Dan kemudian kita lihat sphincter ani dan prolapsus ani. Melakukan pemeriksaan rektum. Jadi di sini anak terlentang, dan kemudian kaki dibengkokkan, dan kemudian jari kelingking dimasukkan ke dalam rektum, dan kemudian di sini ada atresia ani,
tonus sepincir ani dan fistula rektovaginal, apakah dia ada penyempitan atau tidak? Baik Bu, dari hasil pemeriksaan tadi, dari pemeriksaan kulit, kemudian pemeriksaan kelenjar limfe, kemudian pemeriksaan mata, kemudian pemeriksaan muka, kemudian ada pemeriksaan hidung, telinga, kemudian ada pemeriksaan abdomen, toraks. Di sini anak ibu masih dalam keadaan normal. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada dokter. Baik Bu, terima kasih.